Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu materi penting yang berkaitan dengan akhlak mulia, tentu akan membawa pelakunya menuju kepada kebahagiaan. Kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan akhlak mulia sebagai tanda kesempurnaan iman dan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Akhlak mulia itu adalah hiasan seorang mukmin. Maka tanpanya ilmu kehilangan cahaya, tanpanya ibadah kehilangan ruh, bahkan tanpanya amal kebaikan akan kehilangan keberkahan. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran kepada kita dengan mengingatkan kita dalam firman-Nya pada Quran surat Al-Qalam ayat keempat. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Kemudian pada Quran surat An-Nahl ayat 90 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat ihsan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang daripada perbuatan keji dan mungkar serta permusuhan di antara kalian. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian pada Quran surat Ali Imran ayat 134 Allah masih memberikan pembelajaran kepada kita tentang siapa di antara kita ketika dia memiliki akhlak yang mulia, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan kepada kita, Rasulullah SAW bersabda, innama bu'itsu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Lalu dalam hadis riwayat Tirmidzi disampaikan kepada kita, Rasulullah SAW bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang mulia. Lalu pada hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, a'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, saking pentingnya akhlak mulia ini, maka Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita, akhlak mulia adalah keadaan jiwa yang mendorong perbuatan baik tanpa perlu memikirkan panjang lebar. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hanbali menyampaikan kepada kita, sesungguhnya akhlak yang baik mencakup berkata yang lembut, menahan amarah, sabar serta menjaga lisan dari keburukan. Lalu Ibnul Qayyim rahimahullah berkata kepada kita, akhlak yang baik bersumber dari hati yang hidup, penuh kasih sayang dan tunduk kepada Allah. Kemudian Imam An-Nawawi menyampaikan kepada kita, akhlak mulia merupakan wujud kesempurnaan Islam seseorang, mencakup kesabaran, kejujuran, amanah, tawadu dan kasih sayang.
Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka keuntungan atau keutamaan dari kita mempelajari akhlak yang mulia ini, yang pertama tentu akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan kemudian kita mendapatkan cintanya Allah. Yang kedua, menjadi sebab masuk surga dengan kedudukan yang tinggi karena akhlak yang mulia tersebut. Yang ketiga, membuat timbangan amal menjadi berat di akhirat nanti. Yang keempat, mendatangkan ketenangan hati dan kebahagiaan hidup bagi diri kita. Yang kelima, membuat hubungan sosial menjadi harmonis dan tentu penuh dengan kasih sayang. Yang keenam, menjadi hiasan iman dan penyempurna ibadah. Yang ketujuh, menjadi warisan utama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka kita bisa mengambil kesimpulan dari proses pembelajaran kita berkaitan dengan akhlak yang mulia adalah kita katakan akhlak yang mulia adalah merupakan jalan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia apatah lagi kelak di akhirat nanti. Al-Quran dan hadis telah menegaskan kepada kita bahwa akhlak adalah merupakan inti dari misi kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menjadi ukuran sempurnanya iman. Para ulama juga menekankan bahwa akhlak adalah buah dari hati yang bersih dan jiwa yang dekat dengan Allah. Dengan akhlak mulia, seorang mukmin akan dicintai Allah. Dengan akhlak yang mulia, dia akan disayangi oleh manusia. Dengan akhlak yang mulia, maka dia akan mendapatkan ketenangan batin serta memperoleh derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, memperbaiki akhlak harus menjadi prioritas dalam kehidupan seorang muslim. Semoga kita mampu untuk memprioritaskan kehidupan kita sebagai seorang muslim dengan menjaga akhlak yang mulia yang diwariskan baginda Rasulullah SAW untuk kita tumbuh kembangkan dan kita sebarluaskan serta kita aplikasikan dalam perjalanan kehidupan kita. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.